Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Melian Devina. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, data tunggal maupun data kelompok. Nah, standar deviasi, data kelompok, kemiringan, dan keruncingan data kelompok. Nah, adapun materi yang saya jelaskan itu adalah materi yang terdapat pada ilmu statistika. Nah, apakah itu statistika? Nah, pasti teman-teman tidak asing kan? Nah, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data tersebut. Baiklah, untuk melakukan perhitungan dalam penyelesaian materi yang sudah saya sebutkan tadi, maka untuk data tunggal saya mengambil data dari hasil pengukuran berat badan 10 orang warga di perumahan saya, Perumahan Amin Mulia, Palembang. Nah, sedangkan data kelompok saya mengambil data dari hasil penjualan buah mangga pedagang pasar induk Jakabaring Palembang bernama Pak Darwin selama 50 hari. Nah, baiklah, mari kita mulai saja ya. Diawali dengan perhitungan data tunggal, yaitu menghitung nilai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Baiklah teman-teman, ini adalah data tunggal yang sudah saya kumpulkan. Hasil pengukuran berat badan 10 orang warga Perumahan Amin Mulia, Palembang. Yang pertama, orang pertama berat badannya 65 kg, orang yang kedua berat badannya 50 kg, orang yang ketiga berat badannya 45 kg, orang yang keempat memiliki berat badan 40 kg, orang yang kelima berat badannya 60 kg, orang yang keenam berat badannya 70 kg, orang yang ketujuh memiliki berat badan 75 kg, orang yang ke-8 memiliki berat badan 70 kg, orang yang ke-9 memiliki berat badan 55 kg, dan yang orang yang terakhir memiliki berat badan 80 kg. Selanjutnya, kita akan menghitung rumus tersebut, simpangan kuartil dan jangkauan. Artinya, kita perlu antar kuartil dari kita ini. Adapun rumus untuk menghitung simpangan kuartil adalah setengah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Ini ya rumusnya. Nah, QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Adapun QD ini merupakan lambang dari simpangan kuartil. Sedangkan Q1 ini lambang dari kuartil bawah. Dan Q3 ini merupakan lambang kuartil atas. Nah, sedangkan jangkauan antar kuartil atau disebut juga hamparan atau lambangnya H adalah selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Nah, ini rumusnya. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Adapun H ini merupakan hamparan jangkauan antar kuartil. Untuk menyelesaikan perhitungan dengan rumus tersebut, artinya kita perlu mencari nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data kita ini. Nah, langkah pertama, sebelum kita mencari Q1, Q2, dan Q3, maka data kita ini kita susun dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi. Ayo kawan-kawan kita susun. Nah, jika kita lihat dari data ini, nah data yang terendah di sini yaitu dimulai dari data 40 ya. Yuk kita tulis 40. Dan yang kedua data 45. Yang ketiga data 50 dan 50-nya ada 1 ya di sini.
50. Dan yang selanjutnya data 55 dan ada 1 juga di sini. Kita tulis 1 saja. Dan yang selanjutnya 60 dan ada 1 juga. 60. Dan yang selanjutnya di sini 65. Dan setelah itu 70. Wah, di sini ada 2 70-nya. Kita tulis 2 70-nya. 1 2. Dan yang selanjutnya 75. Ternyata ada 1 juga. 75. Dan yang terakhir 80. Nah, pertama, setelah kita mengurutkan ini, kita akan mencari Q1, Q2, atau juga Q2 itu kita bisa sebut median, dan Q3. Adapun Q1 tadi sudah dijelaskan bahwa Q1 itu merupakan batas bawah, dan Q2 itu merupakan batas tengah atau median, dan Q3 itu merupakan batas atas. Nah, selanjutnya setelah kita mengurutkan dari data terendah sampai data tertinggi, maka dari ke-10 data ini kita bagi 2. Kita dapatkan bagian pertama dari angka 40 sampai angka 60. Nah, dan bagian yang kedua yaitu dari 65 sampai 80. Nah, berikutnya bagian pertama tadi kita tentukan nilai tengahnya. Nah, kita tentukan nilai tengahnya. Kita dapatkan 50 sebagai Q1. Nah, pada bagian 2 kita cari juga nilai tengahnya. Kita dapatkan Q3, yaitu 70 sebagai Q3. Nah, lantas bagaimana Q2-nya? Kita dapatkan terletak antara 60 dan 65. Bagaimana caranya? Yaitu 60 dan 65 ini kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Kita jumlahkan 60 ditambah 65, kita bagi 2. Kita dapatkan yaitu 62,5. Nah, Q2 ini bisa juga kita sebut median. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q1, Q2, dan Q3, maka kita akan mencari simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu rumusnya QD, kita tulis lagi rumusnya. QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Satu per 2, Q3 nya tadi kita dapatkan yaitu 70. Q1 nya tadi 50, kita kurang 50. QD setengah 70 dikurang 50 sama dengan 20. QD setengah dari 20 itu 10. Nah, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, dan selanjutnya kita mencari jangkauan kuartil, yaitu rumusnya tadi
H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi kita dapatkan 70. Q1-nya tadi kita dapatkan 50. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Oke. Jadi kita dapatkan simpangan kuartilnya 10 dan hamparan atau jangkauan kuartilnya 20. Selanjutnya, kita menghitung nilai simpangan kuartil dan jangkauan antar kuartil data kelompok. Dalam hal ini, untuk data kelompok, saya sudah mengambil data tentang hasil penjualan buah mangga di pasar induk Jakabaring selama 50 hari, yaitu pedagang bernama Pak Darwin. Nah, ini datanya. Nah, hari pertama, buah mangganya terjual 152 kg. Hari kedua terjual 108 kg. Hari ketiga 145 kg. Hingga sampai hari ke-50 terjual 116 kg. Nah, data inilah yang akan kita cari nilai simpangan kuartil dan jangkauan antar kuartil. Bagaimanakah itu? Nah, sama seperti tadi, mencari data tunggal, yaitu mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, bagaimanakah itu? Nah, caranya dimulai kita membuat data distribusi frekuensi, yaitu diawali kita mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan sebagainya. Nah, ini. Baiklah teman-teman, mari kita memulai. Pertama kita mencari nilai tertinggi. Nah, kita lihat di sini 152. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? Ada 170. Apakah ada yang lebih tinggi lagi dari 170? Nah, ternyata ada 180. Atau ada lagi yang lebih tinggi? Tidak ada, berarti 180. Nah, setelah itu kita mencari nilai terendah. Nilai terendah 50. Apakah ada lagi yang lebih rendah? Ternyata ada lagi 47. Apakah ada yang lebih rendah lagi? Ternyata tidak ada. 47 nilai terendahnya. Nah, selanjutnya kita mencari jangkauan. Nah, jangkauan ini rumusnya nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nah, nilai maksimal tadi itu kita dapatkan tadi 180 dikurang nilai minimal tadi 47. Maka kita dapatkan 180 dikurang 47, kita dapatkan 133. Nah, setelah itu kita mencari banyak kelas. Rumus banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log banyaknya data tadi 50. 1 ditambah 3,3 log 50 itu 1,6990. Nah, kita jumlahkan dari nilai ini. Berjumlah ini 3,3 dikali 1,6990 yaitu 5,61. Kita jumlahkan yaitu 6,61. Kita bulatkan menjadi 7. Nah, setelah itu kita mencari panjang kelas atau interval. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, jangkauan tadi kita dapatkan yaitu 133. Sedangkan banyak kelasnya tadi setelah kita bulatkan menjadi, kita ambil yang ini, yang 6,61. Nah, setelah kita jumlahkan, kita bagikan, hasilnya
20,1 kita bulatkan menjadi 20. Nah, jadi oke, selanjutnya kita mulai memasukkan nilai-nilai kita tadi pada tabulasi atau turus. Kita mulai ya. Kita mulai dari 152 masuk kepada kelas ke-6. Nah, yang kedua 108 masuk di kelas ke-4. Yang ketiga 145 masuk di kelas ke-5. 161 masuk di kelas ke-6. 170 masuk di kelas ke-7. 164 masuk di kelas ke-7. 47 masuk di kelas pertama. 84 masuk di kelas ke-2. 76 masuk di kelas ke-2. 98 masuk di kelas ke-3. 119 masuk di kelas ke-4. 136 masuk di kelas ke-5. 89 masuk di kelas ke-3. 82 masuk ke kelas ke-2. 93 masuk di kelas ke-3. 124 masuk ke kelas ke-5. 127 masuk ke kelas 5. 109 masuk ke kelas ke-4. 120 masuk ke kelas ke-4. 131 masuk ke kelas 5. 102 masuk ke kelas 3. 124 masuk ke kelas 4. 97 masuk ke kelas ketiga. 79 masuk ke kelas kedua. 100 masuk ke kelas 3. 92 masuk ke kelas 3. 69 masuk ke kelas 2. 69 masuk lagi ke kelas 2. 117 masuk ke kelas 4. 74 masuk ke kelas 2. 50 masuk ke kelas 1. 113 masuk ke kelas 4. 137 masuk ke kelas 5. 123 masuk ke kelas 4.
115 masuk ke kelas 4. 72 masuk ke kelas 2. 126 masuk ke kelas 4. 112 masuk ke kelas keempat. 129 masuk ke kelas 5. 106 masuk ke kelas 3. 180 masuk ke kelas 7. 168 masuk ke kelas 7. 81 masuk ke kelas 2. 81 masuk ke kelas 2. 139 masuk ke kelas 5. 78 masuk ke kelas 2. 53 masuk ke kelas 1. 58 masuk ke kelas 1. 96 masuk ke kelas 2. 116 masuk ke kelas 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung frekuensinya dari tabulasi tadi. Ini terdapat 4, 5, 12, 8, 12, 8, 3, 3. Maka jumlah seluruhnya, jumlah frekuensinya 50. Nah, selanjutnya kita mencari FK atau frekuensi kumulatif. Nah, caranya 4 ini letakkan di sini. 4 ditambah 12. 4 ditambah 12 hasilnya 16. 16 ditambah 8 hasilnya 24. 24 ditambah 12 hasilnya 36. 36 ditambah 8 44. 44 ditambah 3 47. 47 ditambah 3 50. Nah, hasilnya sama, berarti benar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data kelompok ini. Untuk mencari atau menghitung nilai Q1, maka terlebih dahulu kita tentukan tempat Q1 berada. Tempat Q1. Nah, caranya kita hitung nilai I/4 kali N dari data frekuensi ini, dari data distribusi frekuensi data kelompok ini, yaitu 50 1 dikali 50 dibagi 4 nilainya yaitu 12,5. Jadi Q1 berada pada frekuensi kumulatif di 16. Ini letak Q1. Untuk menentukan tempat kuartil 1, Q2 dan Q3, nilainya dilihat pada frekuensi kumulatif, boleh lebih tetapi tidak boleh kurang. Seperti tadi kita dapat Q1 12,5. Karena di frekuensi kumulatif tidak ada 12,5,
maka kita letakkan Q1 pada nilai 16. Setelah kita tahu posisi Q1 pada frekuensi kumulatif bernilai 16, maka kita dapatkan lower atau tepi bawah atau singkat TB ini 67 dikurang 0,5 yaitu 66,5. Frekuensi kuartil satunya tadi yaitu 12. Dan frekuensi sebelum kelas Q1 yang ini 4. Setelah itu masukkan pada rumus mencari nilai Q1. Rumusnya lower ditambah I per 4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 dibagi frekuensi dikali interval. Q1 LO-nya tadi dari Q1 tadi yaitu 66,5 ditambah 1/4 N ini 1/4 N tadi 50 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 tadi 4, frekuensinya tadi Q1, frekuensi Q1 nya 12 dikali interval, intervalnya itu 7. Oke. Kita sederhanakan 66,5 1/4 dikali 50 tadi hasilnya 12,5 dikurang 4 dibagi 12 dikali 7. Q1 66,5 ditambah 12,5 dikurang 4 yaitu 8,5 dikali 7 per 12. Q1 sama dengan 66,5 tambah 12, 8,5 dikali 7 yaitu 59,5. Hasilnya kita sederhanakan lagi 66,5 ditambah 59,5 dibagi 12 yaitu 4,96. Maka nilainya 7146.
Inilah nilai Q1-nya. Oke, selanjutnya untuk menentukan nilai Q2, maka kita cari dulu di mana posisi Q2 itu pada daftar distribusi frekuensi. Caranya masukkan rumus I/4N. Karena dia Q2, kita masukkan 2/4 dikali 50, karena N nya 50 sama dengan 25. Lalu kita dapat posisi Q2 nya di frekuensi kumulatif bernilai 36. Letak Q2. Setelah kita tahu posisi Q2 ini, maka kita dapatkan lawyernya ini 107 dikurang 0,5, yaitu 106,5. Frekuensinya 12. Frekuensi sebelum kelas Q2 yang ini 24. Nah, lalu kita mulai menghitung nilai dari Q2, yaitu dengan rumus Q2 LO ditambah 2/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 per F dikali interval. Q2 lawyernya tadi 106,5 ditambah 2/4N tadi sudah kita dapetin. Kita masukkan dulu 2/4, N nya tadi 50 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 nya tadi 24 per frekuensinya tadi 12, intervalnya itu 7. Jadi kita sederhanakan lagi, 106,5 ditambah, sudah kita dapatkan 2/4 dikali 50 yaitu 25 dikurang 24 dikali 7. Di Q2 nya 106,5 ditambah 25 dikurang 24, 1 kali 7, 7 per 12. Kita sederhanakan lagi, 106,5 ditambah 7 dibagi 12 itu hasilnya 0,58. Jadi nilai Q2 nya 106,5 ditambah 0,58 yaitu 107,08. Jadi kita dapatkan
nilai Q2 nya itu 107,08. Berikutnya kita menentukan nilai Q3. Sebelum itu terlebih dahulu kita mencari posisi atau letak Q3 berada. Tempat Q3 yaitu dengan rumus sama seperti tadi, I/4 kali N. Karena dia Q3, jadi dia 3/4, N-nya 50, yaitu nilainya 37,5. Lalu kita dapatkan posisi Q3 di kelas kelima. Yaitu frekuensi kumulatifnya sebelum kelas Q3 yaitu 44. Kemudian kita dapat LO atau lawyer 127 dikurang 0,5. Nilainya yaitu 126,5. Sedangkan frekuensinya yaitu 8. FK sebelum kelas Q3 nya yaitu 36. Lalu kita menghitung nilai dari Q3 yaitu dengan rumus. Yuk kita letakkan rumus Q3 nya. LO ditambah I/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi frekuensi dikali interval. Q3 kita sederhanakan. Lawyernya tadi 126,5 ditambah tiga per empat N-nya 50 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiganya tadi 36 dibagi frekuensinya 8, intervalnya 7. Q3 126,5 ditambah hasil dari ini tadi sudah kita cari yaitu 37,5 dikurang 36 per 8 dikali 7. Kita sederhanakan lagi. 126,5 ditambah 37,5 dikurang 36 yaitu 1,5 dikali 7 kita bagikan 8,
kita sederhanakan lagi. 126,5. 1,5 dikali 7 hasilnya 10,5 per 8. Q3 kita sederhanakan lagi. 10,5 dibagi 8 hasilnya 1,31, sehingga didapatkan Q3-nya 126 dibagi 126,5 ditambah 1,31 yaitu 127,81. Jadi kita dapatkan nilai Q1-nya 71,46, Q2-nya kita dapatkan 107,08, Q3-nya kita dapatkan 127,81. Kemudian kita mencari nilai simpangan kuartil. Rumusnya yaitu QD sama dengan 1/2 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. QD 1/2, kuartil 3-nya tadi 127,81 dikurang kuartil 1-nya tadi 71,46. Jadi QD-nya 1/2, kita sederhanakan lagi. 127,81 dikurang 71,46 yaitu 56,35. Maka kita dapatkan QD-nya yaitu 28,18. Dan hamparan atau jangkauan antar kuartil dengan rumus H yaitu sama dengan Q3 dikurang Q1. H Q3-nya tadi 127,81 dikurang Q1-nya tadi 71,46. Hasilnya tadi tuh 56,35. Inilah simpangan kuartil dan jangkauan antar kuartil data kelompok.